Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Audia Anjani, NIM C222, akan mempresentasikan terkait pembuatan causal loop menggunakan aplikasi Stella. Untuk pertama yang kita lakukan yaitu menuju ke map. Kemudian kita di sini bisa membuat causal loop-nya menggunakan beberapa fitur. Di sini ada stock, flow, converter, action connector, dan juga ada beberapa fitur lainnya. Nah, untuk kasus ini saya akan mengambil contoh model pertama, yaitu model terkait pola dari hidup ikan. Nah, yang pertama itu kita buat dulu causal loop-nya sama seperti model 1 di sini. Di sini ada stok. Stoknya itu susceptible. Nah, ini nanti kita bisa ambil dari sini, dari stok ini. Kemudian kita buat dulu stoknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 stok. Nah, pertama nanti kita buat dulu stoknya, ini ada 4. Kemudian setelah kita membuat semua stoknya, kita sambungkan gitu ya antara stoknya itu dengan flow. Jadi flow itu untuk mengalirkan dari satu stok ke stok lain. Nah, di sini ada 3 flow, yaitu ada 1, 2, 3, di mana dari stok yang susceptible ini menuju ke infectious dan nanti akan menuju ke recovered dan juga dead. Nah, setelah kita membuat flow, kemudian di sini ada beberapa converter atau komponen yang dapat mempengaruhi dari flow ini sendiri, ataupun stok yang juga mempengaruhi ya seperti itu. Nah, buat ininya convertnya itu ada 1, 2, dan juga 3. Ada 3 converter yang bisa kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan konektor untuk menghubungkan suatu converter dengan flow, atau mungkin stok dengan convert dengan flow kayak gitu. Nah, itu bisa dihubungkan menggunakan konverter. Nah, kita di sini terdapat beberapa konektor yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 9 konektor yang saling menghubungkan antara konverter dengan flow, atau mungkin dari stok dengan flow, seperti itu. Nah, kalau kita sudah membuat causal loop-nya, kemudian kita bisa ke model. Nah, di tahap model ini kita bisa memasukkan rumus dari causal loop-nya. Sini sudah terdapat rumus yang harus kita masukkan ke dalam model. Nah, misalkan yang pertama itu kita akan masukkan rumus dari date-nya. Nah, kita bisa pilih di sini date, klik 2 kali. Nah, kemudian di sini akan muncul ya. Bentar. Nih. Baik, untuk pembuatan rumusnya tadi, yaitu bisa ke model, kemudian di sini kita bisa masukkan rumusnya, klik 2 kali. Nah, di sini terdapat rumus untuk susceptible ini di stoknya ini, kita masukkan 99. Nah, lalu
klik OK. Kemudian juga di sini kita masukkan setiap flow, stok, ataupun konverternya itu dimasukkan rumus. Nah, ini untuk rumus stick per day-nya itu infectious dikalikan dengan susceptible dikalikan dengan infection rate. Kemudian untuk infection rate-nya ini kita masukkan titik 0015 dan di sini kita masukkan 1. Kemudian untuk daily recovery-nya itu kita masukkan rumus infectious dikali survival rate dibagi dengan disease duration. Nah, kemudian untuk daily deaths-nya ini juga dimasukkan rumus sebagai berikut. Untuk kematiannya juga kita masukkan 0. Dan di sini untuk disease duration-nya itu 5 dan survival rate-nya itu titik 70. Setelah kita sudah masukkan rumus, kita bisa mengecek rumusnya tersebut di bagian equation. Nah, di sini merupakan beberapa rumus dari yang kita sudah masukkan pada model. Apabila kita mengalami kesalahan gitu ya dalam pembuatannya, itu bisa langsung dibenarkan di model. Di sini juga terdapat beberapa fitur seperti arrow, paintbrush, dan juga dinamit. Arrow ini untuk mengarahkan seperti itu. Dan dinamit ini untuk menghapus, dan ini untuk mewarnai dari setiap equation. Apabila kita sudah mencek equation-nya, kita bisa langsung ke interface. Nah, di bagian interface ini kita akan menampilkan grafik. Nah, untuk menampilkan grafik itu kita menggunakan fitur yang di sini GraphPad. Apabila kita membutuhkan tabel, di sini bisa tabel. Dan di sini juga ada beberapa fitur seperti loopad, button, switch, graphical input, knob, list input, input device, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk pembuatan grafiknya itu pertama kita klik dulu 2 kali. Kemudian di sini saya sudah memasukkan beberapa fitur yang akan ditampilkan di grafiknya. Beberapa parameter. Nah, untuk beberapa parameter ini kita masukkan dengan men-checklist show number on plot selalu show grid. Nah, setelah kita checklist bagian ini, kita dapat memasukkan beberapa parameter yang kita inginkan. Kemudian untuk dari parameter ini kita atur pula skalanya, yaitu dengan mengklik bagian dari setiap parameter ini, kemudian kita pilih ini, dan kita bisa mengganti skalanya, minimum dan maksimumnya sesuai yang kita inginkan. Nah, setiap skala ini di sini saya menggunakan skala 0 sampai 1000. Nah, ketika kita sudah masukkan semua parameter, kita bisa klik OK. Dan untuk mengatur bagian garis X-nya ini, kita bisa ke Run Spec, kemudian kita pilih, karena kita menggunakan time, jadi pakainya other, lalu kita klik time. Kalau misalkan mau yang lain atau yang tidak ada di sini, kita bisa milih other dan kita ganti saja namanya. Nah, di sini untuk waktunya itu saya ingin menggunakannya dari from 0 to 20. Kemudian di sini kita pilih beberapa fitur normal, yaitu ininya interaction juga normal, integration metodenya juga yang ini. Kemudian kita klik OK.
Nah, setelah kita mengatur dari grafiknya ini, kita bisa run grafiknya dengan mengklik tombol ini, atau mungkin kita klik run, terus kita run. Nah, kemudian akan terlihat di sini grafik yang menunjukkan beberapa nilai parameter. Dan dari grafik kita dapat mengetahui bahwa terjadi penurunan ya pada nilai Lookstable, lalu terjadi kurva sigmoid pada recovered dan juga did. Kemudian di sini ada kurva berbentuk parabola ya pada grafik infections. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan kausa loop pada aplikasi Stella. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.